Halo Bapak Ibu pengelola program PTM di Puskesmas. Pada video ini kita akan melihat penggunaan fitur unggah data di aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Baik, langsung saja kita login menggunakan akun yang sudah kita miliki. Masukkan email, kata sandi, dan juga kode CAPTCHA yang sudah tersedia. Lalu kita klik masuk. Baik, ini adalah tampilan dari website Sehat Indonesiaku dan kita akan masuk ke menu klaster 3 yaitu PTM. Klik klaster 3 dan klik PTM. Kemudian kita akan melihat 3 submenu yaitu dashboard screening untuk jumlah peserta, dashboard screening untuk jumlah kunjungan, dan juga submenu import layanan PTM. Dan kita akan menggunakan import layanan PTM. Baik, untuk tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita hanya bisa melakukan unggahan terhadap individu yang sudah terdata melalui ASIK Mobile. Dan di sini untuk kita menggunakan import layanan PTM, kita boleh memasukkan tanggal kegiatan dan jenis layanan yang akan kita import. Baik, langsung saja kita menggunakan tanggal kegiatan dan di sini kita diperbolehkan untuk tanggal mundur sebanyak 14 hari. Baik, semisalnya kita pilih di tanggal hari ini. Selanjutnya kita pilih jenis layanan yang akan kita gunakan yaitu gangguan kardiovaskuler, dan di sini kita akan melihat bahwa tombol unduh template dan buku panduan sudah tersedia. Langsung saja kita unduh templatenya. Baik, jika template sudah kita unduh, maka kita lanjut akan mengisi template yang tersedia. Baik Bapak Ibu, seperti ini tampilan dari template yang sudah kita unggah. Maka kita klik enable editing agar kita bisa melakukan editing, dan juga kita pilih menu view yang ada di atas agar kita bisa menggeser template yang sudah ada. Kita pilih freeze, kemudian pilih unfreeze panes. Nah, jika sudah kita pilih unfreeze panes, maka kita sudah boleh melakukan pengisian terhadap data-data yang diminta pada template. Baik, langsung saja kita isi menggunakan data berupa nick, nama, kemudian kita ke riwayat penyakit keluarga, dan di sini kita boleh menggunakan pilihan jawaban yang ada di drop down. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita bisa berpindah ke riwayat penyakit diri sendiri, dan untuk riwayat penyakit diri sendiri kita bisa menggunakan 3 pilihan untuk jawaban dari data pasien yang ada. Baik, selanjutnya kita berpindah ke aktivitas merokok, dan di sini Bapak Ibu kita harus memperhatikan ketika jawaban pasien adalah ya atau tidak, karena pertanyaan yang akan diisi akan berbeda untuk jawaban ya dan tidak. Baik, kita isi Bapak Ibu dengan memperhatikan catatan-catatan yang ada pada judul yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya kita akan mengisi faktor risiko atau kebiasaan konsumsi dan gaya hidup. Baik, langsung saja kita isi menggunakan hasil dari faktor risiko yang sudah kita lakukan kepada pasien. Silahkan diisi Bapak Ibu dengan jawaban yang tersedia. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dasar. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi bahwa di sini tersedia tanda bintang, tanda pagar 1, dan tanda pagar 2. Nah, jika tanda bintang artinya adalah wajib, dan pagar 1 artinya adalah data memiliki pasangan yang selanjutnya harus diisi. Seperti di tinggi badan, maka kita harus mengisi berat badan, dan juga sistolik, maka kita harus mengisi diastolik. Dan selanjutnya kita bisa mengisi pilihan pertanyaan yang ada. Jika kita memang melakukan layanan atau pengukuran, bisa kita lihat. Dan Bapak Ibu, untuk pemeriksaan leher rahim dan payudara, kita bisa mempertimbangkan apakah pasien dilakukan pemeriksaan payudara dan juga kanker serviks pada pasien yang perempuan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan mengisi diagnosis,
untuk pasien hipertensi ataupun jika memiliki diagnosis yang lain bisa kita isi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat edukasi, bahwa ketika pasien datang tentu kita melakukan edukasi, maka bisa kita jawab dengan ya. Nah, jika kita melakukan pemeriksaan EKG, maka kita bisa pilih, dan jika pasien dirujuk baik ke rumah sakit atau tidak, maka kita bisa memilihnya. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu, silahkan kita isi dengan data pasien yang sudah tersedia. Baik, jika data sudah selesai kita isi, maka langsung saja kita klik simpan dan kita akan mengunggahnya kembali di aplikasi Sehat Indonesiaku. Baik, sama kita menggunakan klaster 3 PTM dan import layanan PTM. Dan kita akan memilih tanggal kita melakukan kegiatan, kemudian jenis layanan, lalu kita pilih file yang sudah kita isikan tadi. Baik, kita unggah Bapak Ibu. Kita klik unggah dan di sini kita akan centang jika data sudah diyakini untuk diunggah. Dan ini adalah tampilan jika file berhasil diunggah. Baik, di sini kita akan melihat riwayat unggahan, dan untuk melihat keberhasilannya maka kita klik refresh dan di sini akan terlihat data yang berhasil terbaca dan juga data yang gagal. Baik, untuk data yang gagal kita klik file gagal dan akan kita buka. Nah, di file ini akan terlihat mana file yang gagal dan di mana kesalahannya. Maka di sini akan ditandai dengan data merah. Nah, untuk data ini, data ada salah di pemeriksaan leher rahim, yaitu tidak menggunakan template yang ada. Nah, untuk kasus ini, maka kita bisa melakukan perbaikan pada data yang ditandai merah dan kita bisa melakukan unggah ulang di file berikutnya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini tutorial penggunaan fitur unggah data di ASIK. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat melakukan scan QR untuk mendapatkan info lebih jelasnya yang sudah tersedia di multilink yang sudah ada. Baik, sekian yang dapat saya tutorialkan. Selamat mencoba dan terima kasih.